Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban UAS Sosiologi Pendidikan. Yang pertama mengenai ciri-ciri profesional guru. Jadi dalam menjalankan tugas guru, memiliki cara penyampaian dan kepribadian yang berbeda. Apabila guru telah menemukan prinsip dan tabiatnya, profil yang dimiliki tidak bisa disamakan dengan profil guru yang lain, sehingga dalam mengajar guru yang profesional itu mampu menyampaikan ilmu pengetahuannya, keterampilan, dan menggunakan cara tertentu sebagai pengetahuan tersebut yang dapat dimiliki orang lain. Lalu ciri-ciri guru yang profesional lainnya, diantaranya yang pertama selalu punya energi untuk siswanya. Jadi seorang guru itu menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan si siswanya. Lalu guru yang baik juga punya kemampuan mendengarkan dengan seksama. Terus yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Jadi guru itu menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Terus yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Jadi seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Yang keempat, punya keterampilan memanage kelas yang baik. Jadi seorang guru yang baik memiliki keterampilan memanage kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik saat siswa belajar maupun dalam membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Yang kelima, bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Jadi seorang guru yang baik itu menjaga komunikasi yang terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Jadi mereka itu membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email, dan sekarang seperti grup WhatsApp dan lain-lain. Terus yang keenam, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Jadi seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelas itu untuk selalu bekerja dan mengarahkan potensi terbaik mereka. Yang ketujuh, mengenai pengetahuan tentang kurikulum. Jadi, seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka itu memenuhi standar-standar itu. Lalu yang kedelapan, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Jadi sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Jadi seorang guru yang baik itu memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusias untuk subjek yang mereka ajarkan. Dan guru itu menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pelajaran yang kolaboratif. Yang kesembilan, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajarannya. Jadi seorang guru itu harus bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya sekarang maupun nanti ketika siswanya itu sudah beranjak dewasa. Lalu yang terakhir itu guru yang profesional harus punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Contohnya seperti dalam mengembangkan hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan siswa maupun membangun hubungan yang dapat dipercaya. Yang kedua, mengenai konsep mobilitas sosial. Sebelum kita membahas tentang konsep terlebih dahulu, kita harus tahu mobilitas itu apa, sosial juga apa. Jadi mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu dari kata sosial yang ada pada istilah tersebut dalam mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok
warga dalam kelompok sosial. Jadi mobilitas sosial atau gerakan sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan standar dan peran anggotanya. Lalu menurut para ahli tentang pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Contohnya, seorang guru yang tidak puas dengan pendapatannya, lalu beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha properti dan berhasil dengan gemilang. Nah, itu dari mobilitas sosial. Yang ketiga, mengenai urgensi sosiologi pendidikan terhadap pendidik, ialah ada beberapa macam. Yang pertama, sosiologi pendidikan sangat penting untuk diajarkan dalam pendidikan agama Islam karena bertujuan agar pendidik itu mampu memahami masyarakat dan seluruh latar belakang sosial, mengenai tempat di mana peserta didik itu tinggal, serta pendidik mampu memberikan pengajaran yang sesuai dan efektif sehingga peserta didik itu mampu memahami apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Terus urgensi yang kedua, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara semua pokok masalah antara proses pendidikan dan sosialnya. Jadi sangat penting sekali mempelajarinya, terutama untuk calon guru, karena guru itu tidak hanya menguasai dan mengajarkan materi saja, tapi juga dituntut mengetahui perilaku siswanya agar guru dapat mengetahui kemauan dan kebutuhan siswa sehingga materi dapat dipahami peserta didik dengan mudah. Terus yang ketiga, mempelajari sosiologi sangatlah penting, apalagi mempelajari sosiologi pendidikan, karena sama halnya dengan mempelajari semua tingkah laku, gejala-gejala yang berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus bisa memahami semua hal yang berada di sekitar kita, baik masyarakat, peserta didik, lalu lingkungan dan sebagainya. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, jadi seseorang itu bisa mengetahui dan memahami orang lain. Semua ini dapat dilakukan dengan cara interaksi atau dari pergaulan sosial dan lainnya. Dengan demikian, menguasai sosiologi pendidikan itu bisa melalui ilmu yang membahas tentang proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosiokultural yang terdapat di dalam masyarakat. Terus urgensi yang terakhir mengenai pokok permasalahan yang ada dalam sosiologi pendidikan sangatlah banyak, yang kebanyakan itu menyangkut pendidikan itu sendiri dan masyarakat. Jadi saya itu sangat setuju bahwa untuk mempelajarinya kita tak bisa lepas dari yang harus dipelajari masyarakat itu sendiri, yang dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti pendekatan individu, lalu pendekatan sosialnya, pendekatan interaksi, dan pendekatan fungsional. Lalu yang keempat, mengenai pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi pendidikan itu membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial, karena berkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Contohnya, misal dalam pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mempengaruhi perbedaan antara golongan tinggi maupun golongan rendah. Lalu yang terakhir, mengenai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi guru yang profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dilihat dari pasal 10 ayat 1 tentang ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, mempunyai kompetensi pedagogik, yaitu menyangkut kemampuan mengelola pembelajaran. Dari pengelola pembelajaran yang dimaksudkan ini tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dikerjakan guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Selain tugas pokok dalam pengelola pembelajaran, guru juga melakukan bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta melaksanakan tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, adanya kompetensi kepribadian.
dalam kompetensi menyangkut kepribadian yang mantap, lalu berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Terus yang ketiga, mempunyai kompetensi profesi. Dalam kompetensi ini menyangkut penguasaan materi pelajaran yang secara luas dan mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu, yang sudah merupakan kewajiban untuk menguasai materi yang menyangkut bidang tugas yang diampunya. Apabila seorang guru tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, bagaimana mungkin gitu mampu memahami persoalan pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Oleh karena itu, untuk menjadi profesional dalam bidang tugas yang diampunya, harus mempelajari perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Terus yang keempat, mempunyai kompetensi sosial. Dari kompetensi ini menyangkut kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik maupun sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Jadi kemampuan ini itu baik untuk salah satu penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Komunikasi dan interaksi yang diharapkan muncul antara guru dengan siswa yang berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat. Dan diharapkan juga peserta didik ini memiliki keterbukaan dengan gurunya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.